Berawal dari gejala batuk dan demam yang sempat dianggap biasa oleh sang bunda, sejak awal tahun, Faiz Noval harus intensif menjalani perawatan di rumah sakit. Namun bukan sembarang batuk atau demam, karena ini justru salah satu gejala penyakit berbahaya. Pneumonia atau radang paru-paru. Penyakit ini terdengar asing bagi keluarga Faiz. Terlebih tak ada satupun keluarga yang menderitanya. Riwayat kelahiran prematur membuat penyakit Faiz rentan kambuh karena organ tubuh belum berfungsi optimal. Terlebih ketika Faiz terpapar asap rokok secara langsung. Sempat dirawat sih 4 hari, gejalanya sih batuk, langsung sesak, langsung biru. Pos di badan biru semua, dari lidah sampai, pokoknya pos tubuh itu ada yang biru semua. Kalau yang penyakit awal yang ini ketahuan baru di brokoskopi baru ketahuan. Jadi dia sempat masuk ruang ICU karena dia ngedrop selama 1 minggu. Dia batuk nggak berhenti, panas tinggi, terus sesak, napasnya itu sesak. Sekilas gejala pneumonia dan influenza terbilang mirip. Namun ada gejala khusus yang harus segera ditindaklanjuti. Hidungnya itu kembang kempis, ya. Dia ada usaha napas bantuan, atau kita lihat juga dari gambaran gerakan dadanya yang kita lihat di sini, ada dada yang tertarik, dari iga dada ini yang tertarik ke dalam. Dan apabila diobati dengan baik dan secara dini, maka bisa berakibat fatal. Bahkan anak bisa jatuh dalam kondisi sesak napas yang hebat, bahkan yang fatal adalah bisa menimbulkan kematian. Pneumonia adalah infeksi dalam jaringan paru-paru oleh bakteri, virus, dan benda-benda kimia yang terhirup ke saluran nafas. Kondisi ini menyebabkan penderita sulit bernafas. Suplai oksigen pada tubuh pun terganggu. Dampak kekurangan oksigen bagi tubuh fatal bagi jaringan-jaringan vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Terutama otak karena bisa akibatkan penderita kejang, hilang kesadaran, hingga meninggal dunia. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF menyebut pneumonia pembunuh anak-anak yang terlupakan. Pneumonia merupakan penyakit pembunuh anak-anak di bawah 5 tahun, nomor wahid di dunia. Dan lebih dari 2.500 balita di dunia meninggal karena pneumonia setiap harinya. Di tanah air, angka kematian balita oleh pneumonia mencapai 416 anak per hari. Dan UNICEF mengungkapkan, pada 2013, 22.000 balita Indonesia yang meninggal akibat pneumonia. Sebagaimana julukannya, The Forgotten Killer, pneumonia belum menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan maupun masyarakat umum. Pneumonia pada anak, infeksi di paru. Kalau yang saya tahu mungkin karena kebiasaan buruk ya, merokok, terus kalau misalnya yang masyarakat yang hidup di kota kan banyaknya polusi udara. Kurang begitu tahu, kalau menurut saya sih sepertinya ya tidak memandang umur untuk penyakit ya. Nggak tahu. Nggak tahu, sama sekali nggak ada bayangan. Sama sekali nggak ada. Aku sih nggak tahu ya. Nggak tahu, sama sekali nggak ada gambaran. Enggak. Aduh, nggak terlalu tahu ya Mbak ya. Mungkin sosialisasinya kurang ya, jadi ya saya nggak tahu, maaf. Terkait hal ini, sesungguhnya Kementerian Kesehatan sudah intensif memberikan penyuluhan sejak 5 tahun belakangan. Namun minimnya penanganan dini kerap menjadi penyebab tingginya angka kematian bayi dan balita di Indonesia. Begitu dia masuk ke dalam pneumonia, ya, padahal infeksi awalnya karena common cold, itu biasanya telat membawa kepada petugas kesehatan. Telat masyarakat mengetahui, telat masyarakat mengantisipasi untuk membawa ke sektor kesehatan. Yang kedua, karena ya kasusnya sudah jarang, ya, atau dianggap biasa oleh petugas kesehatan juga telat mendiagnosis. Banyak cara untuk mencegah anak terpapar pneumonia. Berpangkal dari keluarga, biasakan menjaga pola hidup sehat. Di antaranya rajin mencuci tangan dengan sabun. Sementara bagi orang dewasa yang akan berkontak langsung dengan balita, tanamkan kebiasaan memakai masker kala kondisi kurang sehat. Pastikan teman bermain anak dalam kondisi prima. Jaga pola gizi dengan memberikan asupan nutrisi tepat dari makanan pendamping ASI.
Dan penangkal penyakit terbaik bagi buah hati, air susu ibu. Terutama bagi anak usia 0 hingga 6 bulan. Kaya kandungan gizi serta vitamin, ASI terbukti mampu membangun sistem imun bagi tubuh anak. Maksimalkan berbagai upaya pencegahan dengan mensterilkan asap rokok di sekitar anak, terutama lingkungan rumah. Satu sisi lainnya, rokok itu mempunyai partikel-partikel radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan dinding saluran nafas, mulai dari hidung sampai bawah. Terlebih pada anak-anak, jaringannya juga masih belum sempurna. Sehingga kalau dia terpapar dengan asap rokok terus-menerus, itu dinding saluran nafas itu akan gampang rusak. Kalau rusak itu artinya kita membuka pintu untuk kuman untuk masuk ke dalam saluran nafas. Itu akan memudahkan terjadinya infeksi. Terakhir yang tak kalah penting, imunisasi. Mulai imunisasi penyakit difteri, pertusis, dan tetanus, Haemophilus influenza tipe B, pneumococcus, dan khususnya campak. Pasalnya, pneumonia merupakan komplikasi dari campak akibat daya tahan tubuh anak yang terjun bebas. Juga orang tua wajib waspada, serta cepat tanggap ketika gejala demam batuk dan sesak nafas melanda si kecil. Feby Purnamasari, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET.